Baiklah, di video ini kita akan membahas tentang irisan dan gabungan dari pertidaksamaan linier satu variabel. Karena biasanya itu ketika kita mencari irisan dan gabungan, bentuk yang sederhana udah bentuk linier. Jadi kita akan membahas dari yang bentuk linier aja. Berarti di sini kita akan membahas tentang irisan dan gabungan. Irisan dan gabungan pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier satu variabel. Sebelum video ini ditonton, sebaiknya itu coba tonton dulu video yang pertama tentang persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel supaya mudah untuk diikuti. Nah, karena kita membahas irisan dan gabungan, berarti di sini kaitannya erat dengan himpunan. Kita review sedikit tentang himpunan. Di sini untuk yang himpunan biasa kan ada irisan dan gabungan juga itu. Kalau misalnya ada dua himpunan, misalnya himpunan A, ini himpunan A dengan himpunan B, ada dua, ada di sini semesta dan semestanya. Nah, kalau kita mencari irisan dari himpunan ini, berarti untuk irisan kita yang ini yang merupakan irisannya, yang dua-duanya masuk. Ini namanya irisan. Nah, ada lagi namanya himpunan pada ada namanya satu lagi irisan pada himpunan ini. Irisan udah gabungan. Di sini berarti ini ada himpunan A, ini himpunan B, A dan B, ada semestanya. Ketika kita mencari gabungan, kalau gabungan semuanya kita ambil. Ini yang namanya gabungan. Jadi semua pada A dan B kita masukkan, ini namanya sebuah gabungan. Nah, konsep ini berlaku pada pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, sebelum itu irisan ini biasanya kata hubungnya itu dan, itu namanya irisan. Kalau gabungan itu biasanya kata hubungnya atau. Oke, dan itu untuk irisan, atau itu untuk gabungan. Dan itu kalau irisan lambangnya seperti U terbalik. Kalau gabungan itu seperti huruf U gitu. Ini udah ada rasanya di sewaktu SMP. Oke, kita lanjut ke yang pertidaksamaan linier satu variabel. Misalnya yang pertama, kita diminta untuk mencari apa irisan antara X besar dari 7 dan X kecil sama dari 10. Nah, di sini berarti kalau dan ini bisa juga dituliskan bentuknya begini. X besar dari 7 diiris dengan X kecil sama dari 10. Ini berarti kalau dalam garis bilangan seperti yang kita bahas di video sebelumnya, kita tuliskan garis bilangan supaya nampak apa gabungannya. Irisannya, X besar dari 7 berarti ada angka 7 di sini. Ini masih berlanjut harusnya. Angka 7 dan dia itu cuma besar aja, nggak pakai sama berarti bulatannya penuh. Besar berarti ke kanan. Besar dari 7. 10 lagi, karena ini udah besar dari 7. Untuk yang 10, ini berarti untuk yang 7. Lalu yang 10 berarti 10 letaknya di sebelah kanan 7 karena nilainya lebih besar. Di sini yang 10. Lalu setelah itu, ini kita kasih bulatannya penuh. Kenapa begitu? Soalnya 10 pakai sama. Lalu dia kecil, berarti ke arahnya kiri. Nah, di sini kalau 7 arsirnya seperti yang digambar, berarti kalau yang 10 kita arsirnya berlawanan supaya nampak apa irisannya.
Nah, irisannya yang merupakan terarsir 2 kali, makanya yang irisan itu dari 7 sampai 10 aja. Kalau kita gambar garis bilangannya seperti ini. Gambar garis bilangan baru supaya lebih nampak. Ada 7, ada 10. Ini bulatannya kosong di atas, ini juga ini bulatannya penuh. Jadi yang merupakan irisannya itu bentuknya yang ini. Ini yang namanya irisan. Karena kita mengambil yang dilewati 2 kali, sama seperti ini, yang di tengah-tengah kita ambil. Ini irisan. Kalau untuk penulisan 7 berarti X-nya lebih besar dari 7, kecil dari 10, tapi pakai sama. Boleh penulisannya seperti ini. X besar dari 7, kecil dari 10. Gitu. Jadi ini penulisannya lebih besar dari 7 seperti ini. Kalau baca dari dalam kan X besar dari 7, kecil dari 10. Kita lanjut ke contohnya yang kedua. Misal kita punya X-nya besar dari 7. Kembali. X besar dari 7 atau X besar dari 10. Besar dari 10. Ini boleh penulisannya X besar dari 7 digabung berarti U. X besar, ini kasih sama deh, besar sama dari 10. Nah, di garis bilangan itu penulisannya. Ini 7, bulatannya kosong. Ini 10, bulatannya penuh. Besar dari 7 berarti ke arah kanan. Ini dia. Besar dari 10 juga ke arah kanan. Ini dia. Tapi di sini karena kita berbicara atau gabungan di sini, kalau gabungan itu semuanya kita ambil. Yang semuanya itu berarti besar dari 7 masuk, besar dari 10 masuk. Berarti di sini kesimpulannya X. Untuk yang gabungan, ini irisan. Irisan untuk yang gabungan berarti di sini besar dari 7 aja, bulatannya kosong, ke kanan karena semuanya masuk. Di besar dari 7 masuk X besar dari 10. Gitu. Berarti ini akan menjadi gabungan. Kalau irisannya gimana? Kalau irisannya ya cuma yang diarsir 2 kali ini. Kalau gabungan ya semuanya. Gitu. Ini berarti X-nya besar dari 7 aja, bulatannya kosong, berarti tidak pakai sama. Itu untuk irisan dan gabungan. Jadi untuk penulisan, kalau yang irisan boleh ditulis seperti ini, kalau dia di tengah-tengah seperti ini. Kalau seperti ini boleh penulisannya cuma 1, berarti X besar dari 7 aja. Terus ada lagi misalnya, gimana kalau yang ini kita gabung yang nomor 1. Yang nomor 1 kita gabung. Ketiga, X besar dari 7 atau X kecil sama dari 10. Oh, penulisan matematis udah jelaskan di atas, nih tuliskan lagi di bawah. Untuk gambar aja lagi di sini. X besar dari 7 berarti ini dia 7, bulatannya kosong, ke kanan. Masuk dia semuanya. Lalu ada kecil dari 10, bulatannya penuh. Kecil dari 10. Ini dia. Nah, kalau tadi irisan, kalau gabungan berarti semuanya kita ambil. Berarti di sini besar dari 10 masuk, kecil dari 7 juga masuk, berarti semuanya masuk. Ada 7 di sini, ada 10 di sini. Karena di kecil dari 10, nilai 7 masuk, karena kecil dari 10, berarti di sini 7 tidak mempengaruhi lagi bulat kosong atau bulat penuhnya. Jadi di sini X elemen bilangan real, alias semuanya masuk. Besar dari 10 masuk, kecil dari 10 masuk, besar dari 7 masuk, kecil dari 7 juga masuk. Ini artinya X elemen bilangan real karena ini merupakan gabungan.
Lalu untuk yang nomor 4, misalnya yang soal nomor 2 kita ubah menjadi irisan X besar dari 7 dan X besar sama dari 10. Ini berarti gambarnya seperti di atas, ada 7, bulatannya kosong ke kanan, ada 10, bulatannya penuh karena pakai sama, ke kanan juga. Nah, ini yang satu ke arah kanan, yang satu lagi juga ke arah kanan, tapi mulainya titik awalnya berbeda. Karena kita sedang berbicara tentang irisan, yang irisan ingat kembali konsep irisan yang di atas, itu irisan itu yang mana yang di tengah-tengah aja, intinya dua-duanya masuk. Sedangkan kalau gabungan itu kalau satu masuk, yang kedua juga masuk, itu termasuk ke gabungannya. Jadi di sini yang irisan untuk yang keempat itu cuma yang 10 aja. Di sini bulatannya penuh. Karena di besar dari 7, 10 masuk, di besar sama dari 7, besar sama dari 10, 10 juga masuk. Berarti di sini gambarnya ada 7, ada 10, ini bulatannya penuh. Berarti yang ini yang merupakan irisannya. Irisan, sehingga ini hasilnya nanti X besar sama dari 10. Ini untuk irisan yang keempat. Misalnya ada lagi soal atau bentuk pertidaksamaan yang keempat, yang kelima lagi, X kecil dari 3, atau X besar dari 9, misalnya seperti ini. Jadi kalau digambar, satu dikasih sama deh, kecil sama. 3 di sini pakai sama, kecil katanya. Berarti ke arah kiri. Lalu ada 9, nggak pakai sama, kosong, ke arah kanan karena dia besar. Karena ini merupakan gabungan, berarti dua-duanya masuk. Atau alias itu gabungannya tetap sama seperti gambarnya yang di atas, jadi tidak perlu kita tuliskan lagi. Ada yang akan disederhanakan. Berarti di sini kalau untuk penulisannya cukup seperti ini aja. Boleh penulisannya yang di atas karena hasilnya akan sama. Boleh nanti diubah menjadi X kecil sama dari 3 atau X besar dari 9 karena bentuknya ini udah paling sederhana. Jadi tidak ada bentuk lainnya. Lalu misalnya yang keenam, contoh yang terakhir untuk video kali ini, yang nomor 5 kita ubah. Ini udah gabungan ya. Ini gabungan karena pakai atau. X kecil sama dari 3 atau udah dan lagi, dan X besar dari 9. Di sini berarti kita berbicara tentang irisan. Gambarnya sama dengan yang di awal. Yang nomor 5, ada 3 bulatannya penuh kiri, tapi ini dia arsirannya, ada 9 bulatannya kosong ke kanan. Ini dia. Nah, karena kita berbicara tentang irisan, di sini tidak ada ketemu irisannya, berarti di sini artinya X sama dengan himpunan kosong gitu. Karena tidak ada irisan di sini, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan, tidak ada titik temunya, berarti tidak ada irisannya, artinya himpunan kosong. Himpunan kosong boleh ditulis seperti ini atau boleh ditulis seperti ini gitu. Itu jadi antara dan atau, antara dan sama atau itu bedanya cukup jauh, jadi tolong diperhatikan mana yang irisan, mana yang gabungan, gimana cara bikin irisan, gimana cara bikin gabungan gitu. Ini untuk irisan dan gabungan pertidaksamaan linier satu variabel. Nah, gimana kalau dia tidak linier? Ubah yang tidak linier itu, misalnya kuadrat, ubah dia ke dalam bentuk linier sehingga kalian bisa mencari irisan dan gabungannya. Jadi irisan dan gabungan ini usahakan dia bentuknya udah linier terlebih dahulu, baru dicari irisan dan gabungannya. Semoga bisa dipahami untuk irisan dan gabungan ini. Dan untuk soal yang mungkin tingkatnya lebih lanjut, gunakan logikanya atau konsep dari pertidaksamaan yang di garis bilangan pada video sebelumnya. Yang sama bagaimana, kalau dia sama apa konsep irisannya, apa konsep gabungannya gitu. Jadi jangan asal ambil kesimpulan, nanti maksudnya yang di bawah ini jangan asal diambil, perhatikan tandanya pakai sama kah atau tidak,
terus kita sedang mencari irisan atau gabungan gitu, soalnya perbedaannya cukup jauh. Jadi gunakan logika dan gunakan konsepnya gitu. Itu untuk irisan dan gabungan pertidaksamaan linear satu variabel. Ini mungkin pembahasan untuk pertidaksamaan linear satu variabel. Jika ada pertanyaan boleh hubungi Ibu kembali. Terus untuk berlatih di bawah nanti akan dilampirkan atau diberikan link untuk berlatih supaya bisa melihat kemampuannya udah sampai mana. Gitu. Atas segala kesalahan Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.